Di tanggal 3 April 2021 ada transaksi masuk Rp2.400.000, saldo Rp2.400.000. Di tanggal 3 April 2021 ada transaksi keluar juga Rp4.800.000, saldo minus Rp2.400.000. Di tanggal 7 Mei 2021 ada transaksi masuk Rp1.200.000, saldo menjadi minus Rp1.200.000. Dan di tanggal 17 Mei 2021 transaksi keluar Rp1.200.000, saldo menjadi minus Rp2.400.000. Dan perhatikan di sini tanggal 3 April 2021 itu transaksi masuk Rp3.600.000, kemudian transaksi keluar Rp4.800.000, dan tanggal 24 Mei itu ada transaksi penarikan Rp1.150.000. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di-share. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didin, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsyad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan mengenai cetakan yang ada di buku tabungan bagi penerima BPUM ya. Banyak dari kalian yang bertanya-tanya, Kak, kenapa saldonya jadi minus Rp2.400.000? Terus ada juga yang minus Rp2.350.000. Bahkan ada transaksi masuk Rp3.600.000. Ada yang transaksi keluar Rp4.800.000. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya, apa sih maksudnya dari angka-angka yang ada di buku tabungan itu? Apakah saya mendapatkan Rp3.600.000 dan kenapa kok ada transaksi penarikan Rp4.800.000 sementara saya tidak pernah menarik kayak gitu ya. Dan di sini saya akan meluruskannya supaya kalian tidak gagal paham, supaya kalian tidak suzon, supaya kalian tidak menyalahkan pihak bank kayak gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ucapkan terima kasih dulu buat kalian yang sudah bantu support channel ini, karena per hari ini tuh channel saya sudah mencapai 40.000 subscriber. Terima kasih banyak guys. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Jadi guys, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai cetakan buku tabungan yang tidak normal, yang kayak ada minus-minusnya gitu, saya mau informasikan ke kalian kalau misalnya printan buku tabungan BRI itu, kalau misalnya kalian lama tidak print gitu ya guys ya, biasanya akan dikompres atau digabung jadi satu atau diakumulasi jadi satu. Jadi misalnya kalian print di bulan Juni, nah di bulan Juni itu transaksinya normal ya, pada saat bulan Juni itu ya dicetak buku tabungannya kelihatan semua. Tetapi transaksi di bulan-bulan sebelumnya itu karena kalian lama ya tidak print, akan digabung jadi satu guys. Transaksi masuknya itu dicampur, kalau ada 10 transaksi digabung jadi satu transaksi. Begitupun untuk transaksi keluar, itu berlaku bagi kalian yang lama tidak print buku tabungannya. Tapi kalau misalnya kalian yang setiap transaksi langsung print buku tabungannya, itu akan langsung dicetak di saat itu juga. Pastinya buku tabungannya itu cetakannya normal kayak gitu ya guys ya. Tapi kalau misalnya buku tabungannya digabung jadi satu, masih ada rekening koran. Kalian bisa minta rekening koran ke pihak bank, karena rekening koran itu adalah transaksi real kalian atau transaksi yang sebenarnya tidak ada gabungan. Jadi setiap kapan transaksi di saat itu juga dicetak di rekening korannya kayak gitu ya guys ya. Nah, yang pertama di sini saya mau menjelaskan dulu untuk penerima BPUM yang anomali kayak gitu ya. Dan untuk penerima BPUM yang anomali ini rata-rata
sebenarnya kalian itu mendapatkan BPUM di tahun 2020, tapi kalian tidak mencairkan karena beberapa alasan, atau bahkan kalian tidak tahu kalau kalian itu mendapatkan BPUM di tahun 2020, sehingga kalian baru sadar kalian terdaftar di BPUM di tahun 2021. Singkat cerita, kalian datang ke kantor untuk mengambil uang bantuan BPUM yang tahun 2021 itu. Setelah dicetak buku tabungannya, ternyata ada transaksi di bulan-bulan sebelumnya, yaitu transaksi gabungan kayak gitu guys. Nah, kalau misalnya di tahun 2020 kalian mendapatkan BPUM dan langsung mencairkan, begitupun di tahun 2021 kalian dapat BPUM langsung mencairkan, pastinya tidak ada masalah dengan buku tabungan kalian karena pastinya normal ya cetakannya. Jadi yang tidak normal ini berlaku ke kalian yang sebenarnya mendapatkan BPUM di tahun 2020 tapi baru nyadar gitu di tahun 2021, baru mengambil uang yang bantuan di tahun 2021 kayak gitu guys. Nah, di sini saya mencontohkan cetakan buku tabungan nasabah. Di sini saya blurkan nama dan alamatnya. Saya sebutkan nomor rekening 6 digit terakhir yaitu 320539 ya. Hasil cetakan buku tabungannya seperti ini. Di tanggal 3 April 2021 ada transaksi masuk Rp2.400.000, saldo Rp2.400.000. Di tanggal 3 April 2021 ada transaksi keluar juga Rp4.800.000, saldo minus Rp2.400.000. Di tanggal 7 Mei 2021 ada transaksi masuk Rp1.200.000, saldo menjadi minus Rp1.200.000. Dan di tanggal 17 Mei 2021 transaksi keluar Rp1.200.000, saldo menjadi minus Rp2.400.000. Dan nasabahnya ini juga sudah saya cetakkan rekening korannya 6 digit, rekening terakhirnya itu 320539. Jadi sama ya. Ternyata nasabah ini ada transaksi masuk di tanggal 2 November 2020 bantuan BPUM Rp2.400.000. Kemudian di bulan selanjutnya, bulan 12 tidak ada transaksi masuk, saldonya tetap Rp2.400.000. Kemudian di bulan selanjutnya, bulan 1 2021 tidak ada transaksi masuk, saldonya tetap Rp2.400.000. Kemudian di bulan selanjutnya, bulan 2 2021 uangnya dikembalikan ke kas negara. Di sini transaksinya di bagian debit Rp2.400.000 sehingga saldonya menjadi kosong. Kemudian di bulan 3 2021 tidak ada transaksi, saldonya tetap kosong. Kemudian di bulan 4 2021 tidak ada transaksi, saldonya tetap kosong. Dan di bulan 5 2021 ada masuk bantuan BPUM tahap 2 yaitu Rp1.200.000, saldonya menjadi Rp1.200.000. Dan uang bantuan BPUM tahun 2021 ini diambil oleh nasabah tanggal 17 Mei 2021 sehingga saldo yang sebenarnya itu menjadi Rp0 karena sudah diambil kayak gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke cetakan buku tabungan yang tidak normal tadi. Nah, di rekening korannya itu tadi kan transaksi masuknya hanya satu kali saja, yaitu BPUM di tahun 2020 sebesar Rp2.400.000. Nah, itu dari cetakan gabungannya sudah sesuai ya, cuma satu kali aja Rp2.400.000. Nah, sekarang kita lihat di transaksi debit yang di buku tabungan yang digabung, yaitu di sini Rp4.800.000. Sementara tadi di rekening korannya cuma satu kali, yaitu dikembalikan ke kas negara sebesar Rp2.400.000. Nah guys, di sini saya mau kasih tahu ke kalian, jika buku tabungan yang digabung jadi satu kayak gini, itu juga akan berpengaruh dengan yang diblokir di sistem. Nah, yang diblokir di sistem itu kan Rp2.400.000. Jadi jumlah yang dikembalikan ke kas negara ditambah yang diblokir di sistem Rp2.400.000, itulah yang muncul di cetakan gabungan ini, yaitu Rp4.800.000. Kenapa saldonya minus Rp2.400.000?
itu kan setelah diambil atau dikembalikan ke kas negara, saldo di rekening korannya itu kan 0 rupiah. Nah, dia minus 2.400.000 karena pengaruh yang diblokir oleh sistem tadi. Nah, itu sebenarnya saldonya sudah tidak ada, minus 2.400.000 sekali lagi karena pengaruh yang diblokir oleh sistem tadi guys. Kemudian selanjutnya di bulan Mei ada transaksi masuk tanggal 7 yaitu bantuan BPUM tahap kedua yaitu sebesar Rp1.200.000 sehingga saldonya yang semula minus Rp2.400.000 karena ada masuk uang jadi berkurang minusnya Rp1.200.000. Kemudian uangnya itu diambil tanggal 17 Mei Rp1.200.000 juga. Jadi minusnya itu bertambah lagi Rp2.400.000. Dan sebenarnya seperti yang kalian lihat tadi di rekening koran, minus Rp2.400.000 ini itu sebenarnya tidak ada saldonya karena sudah diambil semuanya. Yang BPUM tahap 1 dikembalikan ke kas negara, BPUM tahap kedua diambil oleh nasabah sendiri yaitu Rp1.200.000. Nah, sekarang kita lihat lagi ada cetakan nasabah satu lagi ya. Kalian perhatikan di sini tanggal 3 April 2021 itu transaksi masuk Rp3.600.000, kemudian transaksi keluar Rp4.800.000 dan tanggal 24 Mei itu ada transaksi penarikan Rp1.150.000. Nah, ini guys sama kasusnya seperti yang tadi. Sebenarnya nasabah ini mendapatkan BPUM di tahun 2020 tapi tidak diambil uangnya ya, dan baru sadar terdaftar di BPUM tahun 2021. Cetakannya seperti ini setelah dicetak buku tabungannya. Nah, yang 3.600.000-nya ini itu gabungan dari BPUM tahap 1 dan tahap kedua. Nah, kenapa dia digabung di bulan April BPUM tahap kedua yang 1.200.000-nya? Karena ini kemungkinan masuk uangnya itu di akhir bulan Maret 2021 atau di awal bulan April 2021, dan nasabahnya ini baru mencetak di tanggal 24 Mei 2021 kayak gitu guys. Dan transaksi keluarnya Rp4.800.000. Jadi sama kayak tadi, Rp2.400.000-nya itu dikembalikan ke kas negara dan Rp2.400.000-nya lagi pengaruh yang diblokir oleh sistem. Dan kebetulan nasabah ini ngambilnya nggak full yang BPUM tahap keduanya, yaitu hanya ngambil Rp1.150.000, sisain Rp50.000. Jadi saldonya minus Rp2.350.000. Tadi kan kalau saldonya minus Rp2.400.000 karena pengaruh yang diblokir Rp2.400.000 itu berarti nol saldonya itu. Tapi karena ini ngambilnya Rp1.150.000, saldonya itu minus jadi Rp2.350.000. Sebenarnya saldonya itu masih ada Rp50.000. Nah, itu mungkin yang menyebabkan kenapa petugas bank menulis tangan di buku tabungannya itu Rp50.000 karena sesuai dengan rekening koran kayak gitu guys ya. Jadi kalian jangan salah paham dulu, kayak gitu penjelasannya. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung juga dengan penjelasan ini, kalian bisa minta rekening koran di petugas banknya, tapi rekening koran itu berbayar guys. Jadi guys, semoga informasi yang saya jelaskan ini kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti. Kalau misalnya masih ada yang rancu atau mungkin kurang jelas dari penjelasan saya, kalian bisa DM saya di Instagram @didinputraarsad. Jangan lupa follow terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa DM. Insya Allah saya akan balas satu persatu DM kalian. Sekian informasi dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.